Halo anak-anak ibu, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita yang berikutnya. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang baru, ke tema yang baru, yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1 khusus mata pelajaran PPKN tentang sikap bersatu saat bermain. Nah, anak-anak ibu, persiapkanlah dirimu untuk belajar dan dengarkanlah penjelasan dari video berikut ini supaya kamu lebih paham dan lebih mengerti tentang sikap bersatu saat bermain. Oke anak-anak ibu, selamat belajar dan tetap semangat. Adik-adik, Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Amatilah halaman rumah Udin berikut ini. Apakah adik-adik dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Nah, ini adalah rumah Udin adik-adik, halaman rumah Udin. Di sini ada benda-benda yang bisa membahayakan diri. Misalnya ada batu-batuan, lalu ada genangan air, mungkin ada pecahan kaca dan lain sebagainya. Nah, kita baca nih adik-adik percakapan antara Udin dan Beni. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu, ajak Udin adik-adik. Lalu Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Jadi adik-adik, saat kalian bermain, kalian harus melihat apakah tempat kalian bermain itu ada benda-benda yang bisa membahayakan keselamatan kalian. Jika ada, kalian harus menyingkirkan benda-benda tersebut. Contohnya di sini adalah kerikil dan batu. Adik-adik, setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Nah, di situ kalian sudah mulai bisa bermain adik-adik. Adik-adik, Udin dan teman-teman itu mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Nah, permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya bisa dilakukan di kolam atau di sungai yang bersih di sekitar kalian. Tetapi kalau di kolam atau di sungai harus dengan pengawasan orang dewasa ya adik-adik. Menirukan gerakan binatang berjalan itu berguna untuk melatih otot-otot kaki kita, tangan kita agar tidak kaku. Nah, mari kita baca petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut ini dengan nyaring ya. Nah, di sini ada bacaan yang isinya tentang aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air itu dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru adik-adik. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa ya. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, sedangkan anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Awali dengan home pimpa ya. Tadi ya, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Nah, anak tersebut akan bernyanyi, ikuti aku, ikuti aku. Seperti itu adik-adik. Nah, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya nih, monyet berjalan. Lalu anak-anak yang lain juga harus menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah akan berteriak menyebutkan nama seorang temannya. Nah, anak yang disebut namanya harus segera maju, lalu dia harus menyanyikan lagu ikuti aku, ikuti
ikuti aku, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan itu tidak boleh sama adik-adik. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, maka anak tersebut dianggap kalah. Dia akan mendapatkan hukuman. Nah, hukumannya adalah menyanyi sambil menari. Itu tadi adik-adik ya, cara bermain menirukan gerakan hewan berjalan. Bisa kalian praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar bermain menirukan gerakan hewan ini. Nah, bagaimana cara binatang berjalan di air berikut ini. Jadi yang di tengah ini yang memberikan gerakan, lalu teman di sekelilingnya ini yang mengikuti gerakan temannya. Seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik lakukan bermain ya, lakukan permainan tadi menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok, bisa dengan keluargamu, bisa dengan teman-temanmu. Nah, anak yang kalah harus sportif ya dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya itu menyanyi sambil menari. Adik-adik, perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman itu berbeda agama loh. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka itu pantas untuk ditiru. Nah, tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan adik-adik? Nah, adik-adik coba tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Kalian bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini adik-adik. Contoh permainannya misalnya ya, bermain gangsing bersama, lalu bermain ular tangga bersama ya. Ini permainannya, lalu bermain layang-layang, bermain di sini engklek ya, sudah manda. Lalu ada permainan sepak bola, itu juga membutuhkan persatuan. Bermain boneka bersama. Nah, di sini perlu adanya persatuan, tidak boleh ada pertengkaran adik-adik. Lalu bermain basket bersama, itu juga menunjukkan permainan yang harus ada persatuan di dalamnya. Sekarang adik-adik coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya nih adik-adik ya, aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, coba adik-adik kalian ceritakan sendiri nih kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik, pernahkah kamu bermain permainan ular naga? Nah, bermain ular naga itu sungguh mengasyikan lah ya. Nah, kita bisa bernyanyi saat bermain. Kita bisa menyamakan langkah kaki. Kita belajar saling menjaga. Kita juga saling menyemangati nih adik-adik. Nah, kita itu harus bermain dengan rukun. Kita tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Menjaga persatuan saat bermain itu sangat penting ya adik-adik ya. Adik-adik, beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan persatuan adalah: yang pertama, kalian harus saling menghargai dan menghormati. Lalu kalian harus mengikuti aturan bermain. Dengan menaati aturan, bermain menjadi tertib adik-adik. Lalu kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Lalu kalian harus bersikap sportif. Sportif itu berarti kesatria, mau mengakui kehebatan teman atau kelompok yang memenangkan permainan. Dan kita juga mau menerima kekalahan kalau kita kalah dalam permainan. Itu bersikap sportif adik-adik. Adik-adik, di sini Kak Citra punya beberapa gambar nih. Kita akan memberi tanda centang untuk sikap bersatu dan tanda silang untuk sikap yang tidak bersatu. Kita lihat gambar yang pertama. Apakah ini sikap bersatu adik-adik? Ya, ini sikap bersatu. Lalu gambar yang kedua adik-adik. Ya, ini juga sikap bersatu ya adik-adik karena membantu temannya. Lalu yang ketiga adik-adik, apakah ini sikap bersatu?
Iya ya adik-adik ya, ini sikap bersatu saat bermain. Kita lihat gambar yang keempat adik-adik. Apakah ini sikap bersatu atau sikap tidak bersatu adik-adik? Ya, ini sikap tidak bersatu karena di sini ada teman yang tidak diajak bermain. Jadi jangan dicontoh ya adik-adik yang ini ya. Berikutnya nih adik-adik, coba perhatikan sikap-sikap berikut ini. Manakah yang menunjukkan sikap rukun dan tidak rukun? Mari kita beri tanda centang pada kolom jawabannya. Yang pertama, bermain sesuai giliran. Apakah itu rukun atau tidak rukun adik-adik? Ya, ini termasuk dalam rukun. Mengganggu teman saat bermain. Ya, ini sikap yang tidak rukun ya adik-adik, kita tidak boleh mengganggu ya. Mendoakan teman yang sedang sakit. Ya, ini sikap rukun. Menjauhi teman yang berbeda agama. Ini tidak rukun adik-adik, jangan ditiru ya. Menunggu teman beribadah dengan sabar. Nah, ini termasuk sikap yang rukun. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan mana sikap yang rukun dan mana yang tidak rukun. Berikutnya nih adik-adik ya. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Nah, di sini yang pertama contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Berarti ini termasuk sikap rukun. Yang kedua, mengembalikan mainan teman. Nah, ini juga sikap rukun adik-adik. Jadi kalau kalian pinjam mainan harus dikembalikan ya. Mengikuti aturan bermain. Ya, ini sikap rukun juga. Merusak mainan teman. Nah, ini tidak rukun ya adik-adik ya, tidak perlu kita centang. Bermain sesuai giliran. Ya, ini termasuk dalam sikap rukun saat bermain. Nah, baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila masih ada materi pembelajaran kita hari ini yang belum dipahami dan kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada ibu guru ya nak. Nah, untuk tugasmu di rumah ada 2. Yang pertama, tuliskan 3 contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Dan yang kedua, tuliskan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persatuan. Tulislah di buku latihan tematikmu ya nak. Tulis soalnya dan juga jawabannya. Nah, tulisannya juga harus rapi, bersih, dan juga bisa ibu baca. Oke, nah baiklah anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya dan juga tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa di video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.